Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Sumayna wa ikhwanina wa akhwatina barik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mal wajibu ala asy-syaikh fi ta'dibi muridihi. Kalau sebelumnya adabul faqir ma'al masyayikh. Adab seorang fakir, seorang pemula dalam suluk ilallah kepada para masyayikh. Sekarang bagi ini kewajiban seorang syekh kepada muridnya. Wa qala radhiyallahu al-wajibu 'ala syaikhi fi ta'dibil murid. Ini kita tidak ada kena mengena ya kepada kita. Tapi Al-Imam Al-Ustaz Al-Syekh Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi menulis Adabus Sufiyah, menuliskan semua adab-adab, baik adab murid kepada para masyayikh atau adab seorang syekh kepada muridnya. Maka kewajiban seorang syekh atas syekh dalam mendidik muridnya an yaqbalahu lillahi azza wa jalla la li nafsihi. Yang pertama, menerima murid lillah la li nafsihi. Karena orang yang terhimpun berkumpul dalam madrasah tariqah diikat dengan satu tujuan yang sama, yaitu tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diikat dengan ikatan hub, bukan maslahah. Jadi tidak ada kemaslahatan daripada kedua belah pihak, baik syekh kepada muridnya atau muridnya kepada syekh. Apa yang dilakukannya seluruhnya untuk kewajiban masing-masing. Ada orang berhimpun ya, untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan parti misalnya, untuk kepentingan satu pemikiran ya. Ada orang membuat himpunan karena dia satu alumni ya.
Jadi ada tujuan lain selain tujuan kepada Allah. Ada orang dihimpun karena satu ideologi, satu madhab, satu firqah, semuanya masalih, maslahat. Jadi himpunan-himpunan itu atas dasar kemaslahatan. Tetapi ketika seorang syaikh menerima muridnya lillah, la li nafsih, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Allah, karena Allah, karena dirinya tidak punya kepentingan apapun dan tidak punya kekuasaan apapun. Semua titahnya, semua perintahnya, semua apa yang diberikannya, apa yang diambilnya, apa yang dilarangnya, apa yang diperintahnya, semuanya lillah dari nafsi. Ketika muridnya tidak menerimanya, tidak atau meninggalkannya, atau tidak ada kepentingan apa-apa, tidak disumpahi, disepatahi, tidak juga dimusuhi, tidak. Karena sifat-sifat yang seperti itu disebabkan dia menerima atau membuat himpunan untuk dirinya. Jika untuk Allah tidak. Kita sering mendengar ada persoalan orang masuk tarekat dan takut keluar, karena memang kita mendengar gurunya mengancam, kalau kamu keluar kamu kerasukan setan atau murtad atau sengsara atau dan lain sebagainya, sehingga membuat orang takut. Yang sebenar-benarnya seorang bebas mencari gurunya. Jika gurunya dirasa manfaat, teruskan. Jika tidak, tinggalkan. Karena bukan manusia yang berikan manfaat, tetapi Allah. Maka mereka para masyayikh sering mengatakan, kalau kamu bersama saya kelihatannya tidak ada manfaat, tinggalkan. Jangan buang-buang waktu bersama aku. Artinya bahwa mereka memang tidak punya kemaslahatan. Fayu'ashiruhu bihukmin nasihah. Maka seorang syekh itu mempergauli muridnya bihukmin nasihah, dengan hukum nasihat. Jadi apa yang menetap, yang menetapkan, yang menghukumkan muasyarah mereka adalah nasihat. Karena seorang mursyid itu kerjanya irsyad, yaitu cakap. Mereka bukan diam. Kalau diam itu wali saja, bukan mursyid. Mursyid itu katakanlah kepandaian irsyad, kepandaian bercakap, kepandaian bicara, menguraikan perkara-perkara yang dihadapi oleh manusia dari berbagai kesulitannya. Dia mampu menguraikan dengan benar, mampu menguraikan dengan detail dan hakiki. Maka kita mendengar seorang yang ditarbiyah oleh seorang syekh, hanya beberapa orang yang kemudian diangkat menjadi khalifahnya dan terus menjadi mursyid kemudiannya. Tidaklah dia ini lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dari murid lain yang tidak diizinkan irsyad. Tidak, kita jangan berpikir begitu. Namun yang dipilih itu yang punya kecakapan cakap, bicara,
yang punya kemahiran, kepandaian, dan itu merupakan anugerah dari Allah. Itulah irsyad. Mungkin ada orang yang tidak pandai ini, ya, tetapi memiliki sifat wilayahnya, ma'rifatnya, syuhudnya sama saja, bahkan mungkin lebih. Jadi mursyid cakap. Kita melihat ada fenomena seorang yang katanya pimpinan tarekat, tapi dia bukan mursyid. Bukan mursyid, itu wali. Itu sebab ada fenomena orang yang sama makomnya tapi tidak diangkat jadi mursyid. Bukan dia. Ada yang mastur misalnya, tidak jadi mursyid, ada yang mastur. Mestinya mastur kan tertutup ya. Kalau tertutup diketahui atau tidak? Nah, kalau diketahui bukan mastur. Apalagi yang tahu orang awam, diiring-iring di jalanan ini wali mastur. Ya, wali mastur diiring-iring ya. Mungkin namanya mastur wali itu. Ya, Prof Mastur mungkin. Ya. Jika mastur yang kenal hanya mereka. Ya. Maka ada kisah kan, seorang mursyid wali, dia belanja kitab 3 pedati, bukan pedati, 3 apa pedati? Oh pedati. Ada kereta yang kuda, gerobak. Ada 3 pedati, kitab semua. Itu mursyid ini seorang yang tidak punya. Dia mengumpulkan uang sehingga bertahun-tahun baru mampu membeli kitab 3 gerobak itu. Ya kan, betapa suka citanya kan, baru kebeli kitab. Gitu. Kemudian dengan sukacita dia ya, berjalan dengan 3 gerobaknya itu. Tiba-tiba ada orang yang minta-minta dan dia bagi uang. Lalu orang yang minta-minta itu tak mau uang. Tanya, kamu mau apa? Mau kitab semua ini. Loh, terkejut kan dia. Yang betul saja. Ini kitab baru saja aku beli dan bertahun-tahun aku menginginkan. Sudah, uang saja, uang dikasih semua. Dan akhirnya dikembalikan lagi, tidak. Oh, tidak boleh. Jalannya. Begitu jalan, baru terasa. Oh, maka dia merintahkan untuk berhenti. Berikan kitabku semua pada dia. Jadi kegembiraan kitab itu hampir menjadi hijab. Sampai lu tidak terhalang bahwa itu wali. Al-wali la ya'riful wali ilal wali. Ya, berikan kitab itu semua. Itu yang mastur tadi itu, ini yang tidak mastur. Tetapi antara mereka mengerti. Ini yang tahu wali mastur kita pula. Oh, di sana ada wali mastur di atas bukit. Rumahnya buruk, rambutnya panjang, kukunya panjang, yang kumisnya panjang, semua panjang. Ya. Dia bertapa 15 tahun, oh detail sekali mastur diketahuinya tuh. Kemudian diupload juga di Facebook, mastur. Ya, majdub. Ada yang nulis di YouTube, wali majdub. Allah. Sepanjang saya tak tahu. Sepanjang saya mendengar dari para masyayikh dan membaca kitab-kitabnya, tidak ada kriterianya seperti itu. Mastur, majdub, tidak diketahui. Nah, karena
Apa? Karena jika mursyid maka dia hanyalah seorang naib ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada kemaslahatan apapun kepada orang lain. Jika dia memerintahkan lillah, melarang lillah, memberi lillah, meminta lillah, la li nafsi. Ya. Orang pengen murid banyak, dirinya ingin besar. Ya. Kalau ditinggalkan marah, disihir murid-muridnya. Kita suka mendengar itu. Ya. Maka sehingga saya mendengar ada orang masuk tarekat takut karena takut nggak boleh keluar. Ya karena takut tidak boleh keluar. Wa yulahidhuhu bi'aini syafaqah. Dan seorang syekh selalu memperhatikan muridnya dengan penuh kasihan, belas kasih. Bi'aini syafaqah, dengan pandangan yang penuh belas kasih. Wa yulayinuhu birrifqi, dan memperlakukan dengan lembut, penuh kelembutan. Wa yulayinuhu birrifqi, dan memperlakukannya dengan lembut. Ya. Bukan seperti tentara militer. Muridnya berdiri, bangun, pergi, itu siap, salawat, ya, pergi, tidak. Ya. Mereka, para masyayikh, para mursyidin memeluk kita, menyalami kita, merangkul kita, memaafkan kita, melupakan kesalahan kita, menasihati kita. Ya. Ya. Bukan seperti ulama. Ya. Masih. Ya. Idza lam yara wa yulayinuhu birriqi idza lam yara fihi quwwatan lihtimali riyadhah. Allah. Diperlakukannya dengan lembut ketika dia tidak melihat pada muridnya ada kekuatan untuk memikul beban riyadhah. Kalau dia memang tidak mampu mujahadah, ya tidak dipaksa. Ya, tentara kan mesti dipaksa. Mereka ya, mereka tidak. Ya, karena mereka sering mengaku tidak berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya. Mereka adalah majlal hidayah, majlal inayah, majlal rububiyah. Itu sebab selalu mereka mendidiknya bil isyarah, bukan bil ibarah. Tetapi seorang murid mencari isyarah bukan mencari isyarat dari langit, isyarat dari kuburan, mencari isyarat dari mimpi. Isyarat itu maksudnya ya bahwa seorang mursyid itu hanya memberikan motivasi, tapi bukan motivator. Ya, untuk membangunkan dengan halnya, ya, dengan kondisi jiwanya itu, ya, untuk menumbuhkan himmah, ya, semangat ruhiyah para murid dengan jiwanya, dengan halnya. Manhaj mereka yulazimuhum, yusahibuhum, ya, bidunil ibarah. Apa namanya?
dideketin, duduk bersama, ya, tanpa ibarah. Artinya tanpa ibarah, tidak memerintahkan muridnya B, C, D, Z, 1, 2, 3. Jangan berharap kepada murid seperti itu. Kalau itu yang didapatkan, itu bukan tarbiyah. Kalau memang kita minta dan mendapat, itu bukan tarbiyah. Karena isyarah itu menumbuhkan tumbuh sendiri, bukan membiasakan murid atau seorang salik melakukan apapun faktor dorongannya dari luar. Itu adalah al-amilul fani. Mereka membangun al-amilul baqi, bangunan dari dalam, yaitu dari Allah, dari sifat-sifat ruhiyah yang Allah akan berikan tumbuh. Jadi apa yang dilakukannya adalah karena ada hakikatnya di dalam dirinya. Itu maksudnya bil isyarah. Mungkin ada seperti organisasi kumpulan belia muda misalnya. Oh, ini anak agar semangat, kita pakaikan baju seragam uniform. Itu faktor luar, ya. Atau ditulis di dinding, pagi bangun pukul sekian, bla 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 bla, macam di pondok. Itu bila ibarah. Jadi orang melakukan karena ini. Sudah sejak awal tumbuhnya himmah dan amal dari luar. Nah, mereka tidak dari dalam. Kalau tidak ada, ya tidak nasib. Selesai. Mereka mengatakan, saya mampu apa, urusan apa. Ya. Kamu ciptaan Allah, itu Allah kamu. Jika kamu memang ingin Allah, ya, Allah akan tumbuhkan dorongan itu, semangat itu. Itu sebab seorang murid dituntut untuk shadiq. Untuk shadiq, sidiq, tawajuhnya untuk Allah sahaja. Guru mungkin mati, Allah tidak mati. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Dan kita selalu dibimbing, diajarkan oleh mereka para masyayikh untuk tidak ta'aluk kepada selain Allah. Bagaimana kita mau ta'aluk kepada dia? Jika di hati kita ini, atau jika ada kumpulan tarikat di hati murid, apabila dia bersama gurunya, mendengar kata-kata gurunya, nasihatnya, arahannya, kata-kata ini, nasihat ini malah membangun di dalam hati gurunya kebesaran gurunya, bukan kebesaran Allah, bukan mursyid. Saya ini, bukan mursyid. Kalau udah saya ini, saya itu, ya, selam di air, terbang di udara. Saya ini keturunan dewa. Saya ini, itu bukan mursyid. Karena dia menghadirkan kebesaran dirinya, ya, sehingga muridnya mengatakan ini kutub, yang lain terkutuk. Tapi selalu Allah, 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 ya. Halnya yunhidukum wa maqalnya yadullukum ala Allah. Sudah. Jiwanya yang selalu hudur kepada Allah itu menarik, ya, signal itu menarik hati-hati kita yang lemah naik ke Allah, dan kata-katanya pun selalu menunjukkan kepada Allah. Wala lil a'mal, wala lid dunya, wala lis thawab, wala, ya, Allah wabas. Wal ghair batatis, Allah saja, yang lain tak ada apa-apa. Nah, itu seorang mursyid. Itu sebab mereka sangat
mengasihi kalau muridnya tidak mampu riyadhah. Karena bukan riyadhah pun yang mengangkat kita ke Allah. Dan Allah tahu. Fa in tafarrasa fihi wa 'arafa minhu sidqal mujahadati la yusamihuhu bi syai'. Tetapi jika seorang guru berfirasat dan mengetahui muridnya bahwa dia mujahadanya sidq, maka dia tidak dimaafkan sedikit pun kalau malas, kalau mampu, kalau tidak. Wala yakhunuhu bitahwini alaihi, dan dia tidak mengkhianatinya, mengkhianati muridnya bitahwini alaihi, dalam mentahwin. Apa tahwin itu? Meringankan, memudah-mudahkan, merendah-rendahkan ya, ke atas muridnya, meremeh-remehkan. Kamu ini nggak mampu di kelas wali nih, tidak. Ya, bahkan dia meyakini bahwa orang yang sudah datang kepadanya, dia punya husnuzon yang tinggi sekali. Ya, dia datang kepada Allahnya. Kalau belum jujur, semoga Allah berikan kejujuran. Kita sering menyaksikan mereka para mursyidin mau melayani orang yang belum sidik, ya, yang melayani masih dhaif. Ya. Siapapun yang duduk bersama seorang mursyid itu akan dianggap seperti sama dengan dia. Tengok seorang ayah duduk dengan anaknya yang besar, mungkin dia akan duduk begini. Duduk dengan anaknya yang kecil, dia duduknya seperti anak kecil. Ya. Padahal dia mafia di luar tuh, ya, gangster tuh. Tapi di rumah jadi kerbau, kerbau anaknya. Karena ada jiwa murabbi. Begitu juga mereka para murabbi wal mursyid. Ya. Siapapun duduk dengan dia, yang mendekatinya seolah saya itu sama dengan kita. Ya. Sehingga kita diajak berjalan menurut kemampuan kita. Ya. Seorang mursyid, seorang yang tidak menunjukkan kuah ruhiyahnya, alaqah rabbaniyahnya kepada orang. Enggak dikit-dikit. Ketika ada muridnya, wah dia dalam keadaan apa? Menyambung dengan jabarut, terus pingsan. Itu wallahu a'lam. Ya. Mungkin betul wali, tapi mursyid bukan begitu maksudnya. Ya. Kalau ada yang tidak bersikap seperti mursyid dan irsyad tarbiyah, maka mungkin itu kalau di Indonesia itu karbitan apa kan? Ram apa? Ada buah belum masak tapi dipaksa untuk masak, apa namanya? Kabat. Pram. Dipram. Jadi matang dipram. Ya. Saya melihat ada fenomena lah, artinya ini tidak dapat diingkari. Kita bukan berdasarkan suudzon ya, tapi ini fenomena di masyarakat.
Ayahnya seorang mursyid, anaknya tak ada yang jadi, tapi masyarakat mengondisikan, memaksa dia menjadi penggantinya. Mau tak mau, ya, kan masalah tasawuf, masalah kerohanian, dan kerohanian bukan benda materi yang dilihat. Dia nak tunjuk kepada orang, akhirnya inilah para idea itu terjebak kepada terjebak kepada kebohongan ya, yang nyata. Ziarah kubur misalnya, di depan wali lo ada murid-muridnya, tiba-tiba dia merasa dialog dengan, kalau betul dialog dia akan sembunyikan di depan muridnya, kecuali yang memang dianggap muridnya. Kalau ada dialog, Assalamualaikum, muridnya kan, oh guruku, oh guruku. Kalau kita yang malas ibadah, itu mursyid akan tampil dengan kita malas ibadah. Tapi kalau hidupannya rajin, dia rajin. Ya. Karena dia punya sifat mutalawi, adaptif. Kenapa dulu Aulia masuk ke Nusantara? Ya. Dia ambil baju Nusantara dan diisi dengan Islamiyah dan hakikiyah. Itulah ya wala yakhunuhu bitahwini alaih. Tidak membuat muridnya hadir di depannya merasa dijatuhkan oleh dia dengan tampilan-tampilan dia yang kelihatan wali. Bal yahmilu alaihi minar riyadat allati ya'rifu salahal murid fiha. Bahkan yahmil alaihi, bahkan dia si mursyid itu seolah-olah yang memikulnya untuk si murid. Daripada riyadah yang dapat mengenalkan kebaikan murid di dalam riyadah itu. Mala tataqasaru anhu quwwatu iradatihi, selama kekuatan iradahnya itu tidak semakin berkurang, berkecil. Wa yajibu ala syaikh, dan wajib kepada seorang syaikh alla yartafiqu minal muridi bihali. Apa yartafiq itu? Irtifaq, intifaq. Seorang syekh tidak mengambil manfaat dari muridnya bihali, dengan hal muridnya. Ya. Hal muridnya mengalami kenaikan, ketinggian rohani misalnya, ya. Maka ini dijadikan kesempatan untuk dia jual namanya, ini murid saya. Hahaha. Ya. Oh itu murid saya itu. Ya. Bahkan mereka memanggil kita akhi, ada ahbabi, ya. Bahkan sidi. Ya. Wala yantafi'a bimali, dan tidak juga dimanfaatkan hartanya untuk memperkaya dirinya. Ya. Bahkan mereka mengambilnya dari yang mampu, diberikannya kepada yang memerlukan. Ya. Kita melihat apa yang dia makan, ya. Apa yang dia minum, ya. Tidak seperti apa yang dia beri kepada orang. Fama ya'muruhu an yakhruja minhu wala an yatrukahu. Dia tidak menyuruh untuk mengeluarkan harta, dan tidak menyuruh untuk membiarkan harta, dan tidak menyuruh juga untuk menggunakannya. Artinya apa yang diperintahkannya disuruh keluarkan,
disuruh biarkan atau disuruh digunakan adalah semata-mata untuk melawan hawa nafsu. Terkadang orang punya kedudukan istighraq, artinya kedudukan menculik dia, menculitnya. Ya, maka guru itu menyuruh berhenti. Ya. Oh enggak, dia punya kedudukan tinggi, aku jadi tinggi. Tidak. Kalau itu yang membawa dia jauh dari Allah, orang dengan hartanya mungkin akan membawa maksiat. Ya. Maka diperintahkannya untuk dikeluarkan, untuk dipakai. Seperti halnya Al-Imam Asy'arani ketika datang kepada gurunya, pertama kali minta diangkat menjadi murid, maka gurunya berpikir saat ada hijab yang menutupinya apa? Kitab. Kalau ulama kitab, hijab. Beliau merintahkan jual kitabnya. Pertamanya tidak disuruh dijual, dibakar. Bakar kitabnya. Bagaimana kalau sudah dijual? Ya, bagus. Jual. Dijual, rupanya dia jual masih mikirkan uangnya. Imam Sya'rani. Akhirnya sudah dijual, baliklah ke gurunya. Sudah saya jual, Syekh. Duitnya mana? Ada duitnya. Bawa sini. Diambil duit. Dah. Fokus. Karena ada kecondongan ke kitab, ada kecondongan ke harta, ada kecondongan kedudukan, harta, nama baik, hatta hal yang didapatkan oleh manusia mungkin hijau. Maka mereka la yartafiq. Yartafiq itu dari rafaqa, meminta belas kasihan. Wala ya'mala minallahi azza wa jalla fi ta'dibihi syai'an. Dan dia tidak beramal, berharap kepada Allah fi ta'dibihi, dalam mendidik muridnya syai'an sedikit pun. Dia tidak minta apa-apa kepada Allah. Bahkan mereka rata-rata hampir kehidupannya mengutamakan kita daripada dirinya, mengutamakan kita daripada keluarganya. Ada dalam Hikam Al-Haddad, ada seorang yang mengutamakan orang lain dari dirinya dan dari Tuhannya. Ini pencari kedudukan. Oh iya, kelihatannya dia mentingkan orang lain, tapi Allahnya dibelakangkan. Ini mencari kedudukan. Karena pada orang lain ada kedudukan dia. Ya, kedudukan itu kan di atas orang lain. Ada orang yang mengutamakan Allah, kemudian orang lain, baru dirinya dan keluarganya. Itu baru orang ya, yang disebut siddiq, ahlillah, para murabbi, mursyidin. Dia utamakan Allah, orang lain, baru dirinya dan keluarganya. Dan ada orang yang hanya mengutamakan Allah saja, tidak orang lain, tidak dirinya. Ini mastur. Pengutamaannya kepada Allah sama dengan mursyidin itu. Tapi bezanya yang mastur, dia tidak mengutamakan orang lain dan hatta dirinya. Ya. Tapi ada yang mengutamakan dirinya saja, orang lain tidak, Allah tidak. Oh ini ya, orang-orang yang hubul azamah, ya. Bahkan orang-orang yang lain, orang-orang yang rendah. Yurabbihi bihimmatih,
mereka mendidik murid itu seorang syekh bihimmati, dengan himmahnya. Ya. Apa himmahnya? Dengan semangat hidupnya kepada Allah, itu yang mendidik kita. Kita tidak dapat mendidik orang jika himmah kita bukan himmah aliyah, tidak bisa. Karena pendidikan itu adalah apa namanya ya? Pendidikan itu menyambungkan jiwa dengan jiwa. Kan sebetulnya begini, kita interaksi kepada orang memang nampaknya fisik, padahal jiwa. Nampaknya fisik, padahal jiwa. Orang jika jiwanya tidak menghadap, mungkin keduanya saling mengabaikan dan pergi. Ya. Karena hanya dekat fisiknya saja, seperti orang menikah satu rumah tidak cinta. Jadi tidur bagaikan dua batang pokok pisang ya, yang berdampingan, tidak memberikan satu kesan atau terkesan satu sama lain. Kalau hatinya membelakangi, tidak akan terkesan. Ya. Seorang yang saleh hidup di masyarakat yang kerusak, hatinya tidak bersama mereka, tidak terkesan. Begitu juga seorang yang buruk ada di lingkungan yang saleh, hatinya tidak bersama mereka, tidak terkesan. Maka hubungan murid kepada saya adalah hubungan ruhiyah. Satunya menadah, satunya memancar. Ya, dan dia selalu memancarkan himmah itu. Hati dia selalu ya, naik dengan himmah itu ke Allah. Dan jika kita siap bersamanya, maka terbawa. Itu sebab kita apabila ada syekh, kenapa jadi semangat? Begitu saya pergi, langsung lembek. Muasyarah itu seperti itu. Contoh misalnya seorang suami istri ya, itu semangat tuh karena ada dua-duanya hadir di dalam rumah itu. Kalau tidak ada salah satunya memang lemah. Karena wanita punya emosional tapi tidak punya rasional. Kesendirian dia ya, membuat dia terpuruk, ya, lemah, sedih. Begitu juga laki-laki hanya punya rasio, tidak punya emosi. Kesendirian dia tanpa emosi meletihkan. Jadi apabila ada kedua-duanya, kan jiwa itu, bukan fisik. Ya, kalau tidak cinta ya sudah kacau. Tapi jika ada cinta, nah itu interaksi itu yang saling paling kurang ketika lakinya malas, istrinya teriak, langsung bangkit kan. Gitu. Karena perlu emosi itu, kalau tidak terbangun kesempurnaan. Dan begitu juga hubungan-hubungan satu dengan yang lain dalam konteks apapun, dalam kelompok apapun, sebetulnya interaksinya jiwa, bukan fisik. Dan mereka para mursyidin punya himmah, punya iqamah, punya istiqamah, bahkan punya kepanaan kepada Allah. Itu yang ya, jiwa kita ini kan cahaya, yang cahaya itu akan ya, larut terbawa oleh cahaya yang kuat. Realnya begini, orang yang jiwanya kuat buruknya, sementara orang yang di sekitarnya yang suka dengan dia lemah, kebaikannya mesti tertular, terjangkit. Mesti. Karena jika orang bersahabat, berteman, bergaul, yang kuat pasti menang. Kalau buruknya yang kebawa kepada buruk, kalau baiknya yang kuat bawa kepada yang baik.
Itu sebab kita selalu, orang tua khawatir anak kita, ketika kita melihat anak kita lemah, takut jangan terbawa oleh orang-orang yang buruk. Apalagi di dalam tasawuf mereka sangat meyakini bahwa duduk bersama mereka, ya, tak buat apa-apa pun, duduk saja. Meskipun bincang benda dunia, ya, itu memberikan satu kesan ruhiyah lebih daripada kita melakukan ibadah. Ya. Mungkin ucapan ini jadi satu teks, satu ayat yang diingkari bagi mereka yang tidak mujarrab, artinya tidak mengalaminya. Baik. Wa yatubu anhu fi sirrihi yurabbihi bihimmatihi wa yatubu anhu fi sirrihi idza hasala minal muridi khalalun aw Allahu akbar. Bahkan seorang sehla yang memohon taubatnya, ya, di dalam sirnya itu ketika terjadi dari murid itu satu kesalahan, satu kemalasan, dia yang memohon kepada Allah. Wala yukhalifuhu, dan tidak membelakanginya fima yanhahu anhu, tidak menyalahinya fima yanhahu anhu, dari apa yang ia cegah, ya, sesuatu itu dari muridnya. Kaila tanqati anhu barakatu nushihi lahu, agar, ya, barokah nasihatnya tidak terputus dari muridnya. Ya. Muridnya menyalahi apa yang dilarangnya, ya, apa yang tidak dikehendakinya, ya. Nah, mereka tidak meninggalkan murid itu agar barokah nasihatnya tidak terputus. Kenapa? Karena ditunggu kesempatan untuk taubat. Karena dia naib Rasul, naib Allah, artinya seorang yang membawa hidayah, seorang yang diizinkan oleh Allah untuk membimbing. Maka sifat pemaafnya, sifat semuanya ada dalam inayah Allah. Sedikit saja ada kepentingan untuk dirinya, sudah, tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita udah dinasihati begitu, udah biarin, ya, tidak. Bahkan mungkin disepatahin, ya, sepatah. Bahkan kalau terjadi apa-apa, oh tulah tuh. Namanya menghendaki orang yang ringkas saja, menghendaki dia buruk, gitu saja. Ada kisah kan Sidi Abdul Qadir Isa, seorang, dia marah dengan seorang muridnya dan kemudian dia menghalau muridnya untuk tidak bertemu dia 1 tahun. Tinggalkan aku dan jangan bertemu wajahku 1 tahun. Pergi. Kesalahannya kecil aja. Karena tidak boleh berpapasan muka, itu artinya Sidi Abdul Qadir tidak ingin melihat dia. Jauh dari wajahku, ada dari penglihatanku 1 tahun. Jadi muridnya setiap hari bersembunyi, di mana gurunya akan lalu menuju majelis, menuju masjid, dia bersembunyi di situ cuma untuk memandang gurunya. Kenapa bersembunyi? Agar gurunya tidak melihat dia. Karena yang dilarang, aku tidak ingin melihatmu setahun. Setiap saat dia memohon kepada kawan-kawannya yang senior-senior untuk dia bertawasul agar menyampaikan kepada gurunya untuk memaafkan dia. Dan gurunya tetap orang yang meminta, yang menjadi syafaat dan memohon kepada Sidi Abdul Qadir, dia marah.
Karena 1 tahun, maka hari terakhir datanglah dia ke majelis. Begitu datang, rupanya yang menyambut duluan adalah Sidi Abdul Qadir. Habibi, mustaq ilaik, katanya. Wahai kekasihku, aku rindu sama kamu. Maafkan aku. Dia dulu yang minta maaf. Ya. Dan dia berdoa 1 tahun tuh agar dia berubah dari kesalahannya. Bukan murid salah kepada gurunya, muridnya langsung kualat. Tahu apa kualat? Sama. Dolat apa? Dolat, tulah. Kena tulah. Daulah. Nah, kalau di Indonesia kualat. Gurunya pula cakap, mampus kamu. Mampui. Tengok seorang emak, tak akan buat. Kalau ayah mungkin, tapi seorang emak tak, ya. Sejahat-jahatnya anak kalau datang, ya, meskipun sambil dipukul-pukul, tapi tetap pukulannya diiringi dengan penuh kasih. Wa yajibu an yahfadhu 'ala al-muridi sirrah. Dan seorang syekh wajib memelihara sir, ya, memelihara sir atas muridnya. Yahfadhu sirrahu 'alal murid. Ya. Dia menjaga sekali agar sirnya tidak diketahui murid. Wala yutli'a ghairahu 'ala ma yahsulu lahu al-isyraqu min ahwalihi alaihi. Dan dia tidak memperlihatkan kepada yang lain, kepada selain muridnya, ya. Ahwal gurunya kepada murid, ya, atas apa yang terjadi pengisyrakan. Ma yahsulu lahu al-isyraqu min ahwalihi alal murid, min ahwalihi alal murid. Jadi la yutli ghairahu ala ma min ahwalihi yahsulu lahu al-isyrafu alal murid. Tidak. Pertama dia jaga sirnya, yang tadi saya katakan, dia tidak akan menunjukkan, ya, apa kewilayahannya atau kekhususiatannya, tidak. Dia tunjuk-tunjuk kepada muridnya bahwa dia asyab, bahwa dia, saya membaca dalam kitab Sidi Al-Asy'arani Radul Karamat, bahwa seorang wali ketika kasyaf dan melihat muridnya keadaannya buruk, ya, itu senyumnya makin manis menatap dia, bukan buang. Dibikin muridnya kecil hati karena dia tahu isinya. Hitam kamu. Hancurlah murid itu. Ya. Kita ada fenomena, saya tidak tahu di Semenanjung, ini di Jawa, ya. Jadi kita kalau ketemu seorang sufi, itu kita ketakutan, takut kebaca. Karena ya sebagian orang yang, karena dia seorang wali, jadi kalau datang orang diteropong. Orang yang kasab itu bukan, dia firasat dari dalam. Bahkan kalau dia tahu dibuka firasat, dia malu. Kan yang tahu itu sudah Allah. Untuk apa? Aku tahu kan. Apa yang yang wujud kita dari Allah. Apa yang ada pada kita dari Allah. Sifat Allah, pelakunya Allah. Jadi Allah Maha Tahu, kita diberi juga dengan sifat Maha Tahu untuk apa? Letih, Tuhan. Kita kalau dikasih Maha Tahu setelah ini dilanggar kereta, pening tak? Pening. Aduh, aku kasyaf, aku nak dilanggar kereta nanti. Mungkin gelisah. Mereka itu tidak enak
dibukakan oleh Allah untuk nampak. Bahkan dia berpikir, ya Allah, kenapa kau bagi ini? Apakah ini balasan amalku? Aku tak nak amalku dibalas. Dan kenapa aku tahu? Kan engkau yang maha tahu sudah. Mereka ingin tak tahu agar ya, insan. Bukan dibuat-buat agar murid tahu kalau dia kasyaf. Ini bohong. Sehingga menjadi satu tradisi. Kita jika ketemu wali, hati-hati, dia tahu kita. Dulu itu yang membuat saya tidak masuk tarekat. Itu. Ternyata itu salah. Alhamdulillah. Akhirnya membuat orang ingin tahu ilmu itu. Dan saya sudah jadi wali dulu. Kalau memang itu ilmunya. Karena saya pelajari ilmu, wah ini saya tahu ini orang. Itu rupanya bomoh, dukun rupanya. Mereka tidak. Kalau seorang mursyid tahu Allah kasyafkan kita buruk, kita malah dirangkulnya. Ya kan logiknya begitu. Yang aghnia ngasih fuqara, yang alim ngasih yang jahil, yang ta'i ngasih yang asih. Sudah. Yang punya memberi yang tidak punya. Kenapa dihina? Yang wali menyayangi yang ghabi. Jadi ada kontradiksi. Karena dia nak tunjuk sesuatu yang memang tidak nampak, akhirnya jadi iddia. Ya, tengah mengaji begini tiba-tiba pingsan, langsung menggelepar-gelepar. Ya, kedatangan wahyu, ya, kedatangan isyarat. Ya. Kita berharap generasi yang akan datang tidak terputus dari tradisi yang buruk itu dalam memandang aulia wasiddiqin wassalihin. Kita pandang dengan Al-Quran dan hadis, dengan amal yang masyru' dan adab yang tinggi karena Allah. Sudah dengan itu. Dulu saya ketika jadi pelajar santri pondok, kalau ketemu orang yang tarekat itu, malamnya saya tahajud, pagi-pagi duha, karena nanti tengah hari mau jumpa wali. Berarti kan kita nak dipandang baik. Justru datang kepada mereka kita nak baik, kita tunjuk. Bahkan adabnya seorang murid datang kepada guru, tunjuk buruknya, tunjuk bodohnya, tunjuk kurangnya, tunjuk kosongnya agar diisi. Kita datang dengan kita merasa penuh saja, tutup sudah madan itu. Karena ada pemahaman yang keliru. Kita baca selawat, wudu 2-3 kali itu wudu, agar diteropong kita baik. Kalau diteropong baik, kita cerita bangga. Saya, keturunan saya, terus lari ke keturunan. Terus lagi. Kalau tidak menghormati kita, dia tidak, bukan wali, ternyata tidak tahu saya. Nah ini kacau beliau. Ya. Tidak ada mengesankan bahwa dia tahu, tidak ada. Bahkan kalau ditanya pun, karena dia sudah tahu bahwa taunya itu tahu Allah, bukan tahu dia. Dan dia sudah sudah terhimpit oleh keagungan Allah sehingga wa yajibu ala syaikhi an yasuna al murida an mahalil ijab. Wajib kepada syekh untuk menjaga muridnya daripada mahalil ijab. Tidak boleh muridnya jadi ujub. Dijaga betul untuk ujub, untuk sombong. Dari
dari kantong-kantong, dari tempat-tempat yang membuat dia ujub, dipelihara. Wa yusaghira fi ainihi ahwalahu li alla yatadakhaluhu mulahadzatun ilaiha. Bahkan si Saif akan memandang muridnya kecil, ya, di matanya akan ahwal muridnya, agar tidak masuk, ya, mulahadzah murid itu kepada ahwalnya, agar tidak mencari-cari saya ini sudah hebat belum ya, saya ini sudah, dikecilkan muridnya. Dan muridnya pun jika ingin nunjuk tinggi gede di depan gurunya, inqata al-madad. Ini adab guru, ya, dan itu juga adab kita. Wa idza ra'a fil muridi dha'fan yajibu an yarfuqa bihi. Ketika dia melihat di dalam muridnya ada kelemahan, maka wajib seorang guru itu, pasti seorang guru itu yarfuqa bihi, melembutinya. Wala ya'muruhu bi syai'in fawqa taqati, dan tidak menyuruh sesuatu di atas kekuatannya. Apalagi di zaman sekarang, ya, orang disuruh wirid 2000 itu jarang yang sanggup. Orang sekarang, ya, seorang guru jika muridnya suka ilmu, diajak ngaji. Jika suka zikir, baru dikasih zikir. Tidak ada seorang mursyid itu, "Hai, kamu zikir satu hari 20.000 ya." Tidak. Mungkin ada seorang dari antara murid-muridnya diberi, dan itu tidak tahu yang lain, karena itu makanannya, ya. Kita dikasih sedikit aja terbuang terus. Wala yanbaghi li syai' an yakhtara minal muridi man yantafi'u bihi. Dan tidak sepatutnya seorang syekh memilih daripada muridnya seorang yang yantafi'u bihi, ya, yang dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya. Tidak. Mereka membiarkan muridnya menggunakan waktunya, hartanya, dirinya untuk membangun ruhiyahnya, melawan hawa nafsunya, bukan untuk kepentingan dirinya. Semua yang dilakukannya untuk kepentingan ta'dib wa tarbiyah. Rasulullah SAW menerima pemberian daripada Sayyidina Abu Bakar, semua hartanya. Ditanya dulu, apakah kamu sudah bagikan, tinggalkan untuk anak dan istrimu? Sudah. Aku sudah tinggalkan dia, Allah dan Rasul. Tidak dilarang, ya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar itu jiwanya tidak dilarang. Dan Sayyidina Umar separuh hartanya. Sayyidina Utsman menutup semua keperluan perang, baju perang, makanan perang, keperluan keluarga yang perang ditutup. Dan Sayyidina Ali usaha dari pagi hingga malam, hanya dapat segitu itu, ya, dan diberikannya, dan dia tidak makan. Ya. Karena Rasulullah membangun jiwa mereka dulunya lillah. Ketika ada tetamu yang lapar, orang datang ke rumah Nabi tidak makan, maka Nabi keluar.
Siapa yang punya kelebihan harta? Siapa yang punya kelebihan makanan? Siapa yang punya? Silakan, silakan. Bal idza ja'ahul murid la bitakallufin wa ikhtiyarin minhu. Bahkan apabila murid datang kepada syekh la bitakallufin wa ikhtiyarin minhu, tidak dengan takalluf, tidak atas ikhtiar syekhnya, yakbalu. Dia tidak memilih-milih murid ini yang baik untuk tidak. Siapapun yang datang tidak terpaksa, tidak, ya, maka akan diterima. Kalau dipaksa, kalau hanya disuruh, kalau hanya, ya, maka ya, dia tidak menerima. Bukan artinya diusir, ditolak, tidak, ya, tidak dijadikan ashab, ya, kebersamaan rohani. Fa innahu idza kana yushiru ila ahadin bi ikhtiyarihi la yaji'u minal murid syai'. Maka apabila seorang syekh mengisyaratkan kepada salah seorang atas pilihannya la yaji'u minal murid syai', maka tidaklah mendatangkan, artinya sesuatu itu tidak datang dari muridnya sama sekali. Ketika dia memilihnya, ya, kepada salah seorang daripada muridnya, la yaji'u minal murid syai'un bal idza ulliqa alaihi fa hina idzin yajibu alaihi qubulu. Bahkan apabila ulliqa alaihi, digantungkan, ya, kepada muridnya, maka pada saat itu wajib atas syekh menerimanya. Ya. Artinya kita kan terkadang menunggu, misalnya ada seperti pembagian tugas, pembagian kerja ini itu, ya. Di sinilah yang bagi sepatutnya si seorang syekh itu tidak sepatutnya, karena bukan organisasi. Siapa yang mampu di situ tidak memaksa, silahkan. Yang tidak mampu jangan. Jadi karena mereka membangun potensi, bakat, katakan kalau dalam istilah ini. Jadi jangan nunggu letak si B di sini, ini tentara, ini askar. Ya. Mereka tidak. Ya mungkin dalam kondisi tertentu, ini kan layan bagi sepatutnya. Sehingga membuat kita bingung, terus saya dulu di mana? Mestinya saya ini arahkan itu, tidak. Mereka datang atas ikhtiarnya, mereka melakukan sesuatu atas kemampuannya, atas pilihannya, ya. Sepatutnya itu tidak dari syekh, karena itu bukan tarbiyah. Jika melakukan satu, ini saya tak ada cakap apa-apa, ini itu. Ya. Jika mungkin seorang saya akan melakukan pengaturan, artinya itu turun dari martabah tarbawiyah, ya. Pendidikan rohani itu martabah tadalluliyah, jadi memanjakan, dan artinya itu atfal, anak kecil. Dan seorang murabbi, ya, memperlakukan keadaan seluruhnya ikut semuanya. Misalnya dia benar atau dia salah, kita menunggu saya mengatakan hitam putih, tidak. Yang salah diberi kesempatan untuk benar, yang benar tidak diberi kesempatan untuk mengaku benar. Sementara nafsu, ketika sering ada fenomena begitu, ketika oleh gurunya tidak dibenarkan, lari. Wah, ini tidak membela kebenaran, tidak membela dirinya. Mereka membangun semua. Kalau perlu, ya, seperti yang kita melihat sikap Rasulullah SAW, iblis pun tak disuruh tobat tuh kalau boleh. Ya.
bukan diiblis-ibliskan. Kita juga berharap orang yang bukan Islam masuk Islam. Ya. Apalagi mereka seorang murabbi. Ya. Jadi semuanya dari apa yang tadi diterangkan itu menjelaskan bahwa pendidikan mereka bil isyarah la bil ibarah. Ya. Seperti kita punya orang tua, anak ramai. Ya. Ada di antara anak itu yang mengerti apa keinginan orang tua. Ya. Tanpa ditanya, makna apa mak? Cakaplah mak. Ya. Ini anak tak tahu apa yang diunang. Bagi aja, kalau tak nanti dia tolak. Oh, itu. Bukan, ya udah, tak cakap pun, kan budak kecil itu. Bahkan anak itu mestinya paham. Dan orang tua yang bijak, dia tidak akan mengatakan sesuatu kepada anaknya. Akan kewajiban yang sepatutnya tumbuh dalam hatinya. Nah, ketika ada fenomena di orang tua misalnya, ada anak yang selalu dimanfaatkan oleh dia karena anak itu mengerti kepada orang tuanya. Ya. Dia pandai berkhidmat, maka terus kelihatannya orang tuanya memanfaatkan, bukan karena anaknya memang mengerti khidmat. Gitu. Maka di situ layan bagi. Ya. Am yakhtar bitakalluf au ayantafi man yantafi bihi, tidak. Itu semua tumbuh dari murid. Kalau menunggu dari guru tidak. Kalau juga terjadi laisa tarbiya. Mereka para mursyidin tidak, misalnya ini muridnya semua, ini yang komitmen, ini yang hatinya menghadap, ini yang tidak ya. Mereka mengatakan ini anakku semua selesai ya. Dan nanti ada adab dari murid tuh agar tidak boleh memperhatikan setiap dari murid-murid gurunya, perhatikan diri sendiri saja. Jika melihat ikhwannya salah, perbaiki. Jika perlu nasihat, nasihati. Jika dia salah, minta maaf. Kalau dia yang salah, maafkan. Itu adab. Dan jangan mengambil kesempatan melalui gurunya untuk menjatuhkan satu sama lain daripada muridnya. Itu keluar adab. Jika keluar adab, inqata al-madad. Tapi seorang mursyid jangan menunggu dikatakan hitam putih, tidak akan pernah. Karena dia seorang yang menyerahkan hati semua makhluk ini kepada Allah. Allah yang punya, bukan dia. Dia khadimnya Tuhan. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.